Quran surah Al-Mulk ya. Dari ayat 13 sampai ayat 30. Barakallahu fikum ya. Tapi teman-teman semua, barakallahu fikum, antum semua dimanapun antum berada ya hari ini insyaallah ya, kita akan membahas sedikit berkaitan dengan Quran surah Al-Mulk ya, mudah-mudahan bisa sampai akhir ya. Ayat 30. Baik, saya sebelum masuk kepada artinya ya, bahwa surah Al-Mulk ini memiliki banyak keutamaan teman-teman semua ya. Memiliki banyak keutamaan ya. Dan insyaallah kita akan membuat buku insyaallah ya. Dan sudah dikasih ke layouter, tinggal di ini nanti insyaallah cetak ya. Tapi belum proses ini, masih proses layouter dan QC nanti insyaallah. Kita akan menulis di sana ya. Saya menulis keutamaan dari surah Al-Mulk ya. Surah-surah lainnya banyak yang saya tulis di sana. Surah Al-Mulk diantaranya memiliki keutamaan ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, suratun tabaraka hiyal mani'atu min azabil qabr. Jadi surah tabarak ya, karena Al-Mulk ini dimulai dengan kata tabarak ya, tabarakalladzi biyadihil mulk ya, dan para ulama sudah mengerti makna dari yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tabarak, oh ya surah Al-Mulk ya. Apa kata Rasulullah ya? Surah tabarak ini adalah penghalang dari siksa kubur ya. Jadi kalau antum kita mau selamat dari siksa kubur, salah satu di antaranya amalan yang harus kita lakukan adalah membaca surah tabarak Al-Mulk ya. Ini hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Kemudian dari hadis yang lain ya, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan, katanya bahwa dalam Al-Qur'an itu ada 30 ayat ya, syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu ya, dan dia akan memberikan syafaat kepada seseorang katanya ya, sampai dia itu diampuni ya. Surah apa itu? Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wahiyya suratu tabarak wahiyya suratun tabarakalladzi biyadihil mulk, dan dia adalah surah Al-Mulk ya, tabarakalladzi biyadihil mulk ya. Maka dari itu ya teman-teman semua ya, surah Al-Mulk ini bukan surah yang biasa ya, surah yang Masya Allah alaik Pak Reza ya. Jadi surah ini, surah Tabarak ini adalah surah yang memiliki keutamaan, yaitu tadi dapat memberikan syafaat bagi pembacanya nanti di alam kubur. Ya. Kadang kan kita suka baca doa berlindung dari azab kubur itu di dalam sholat, betul tidak? Sebelum salam kan? Ya, a'udzubika min adzabin nar ya, wa min adzabil qabr. Dari fitnah yang paling besar dulu azab neraka, dari jahanam. Baru keduanya, urutan kedua adalah azab kubur. Jadi azab kubur ini ya, siksa kubur itu, fitnah kubur itu lebih dahsyat daripada fitnah dajjal, karena disebutkan kedua setelah fitnah jahanam atau neraka. Ya. Jadi kalau fitnah dajjal itu adalah suatu fitnah yang besar, jemaah sekalian. Nah, fitnah kubur lebih besar daripada itu, ya. Fitnah kubur lebih besar daripada itu. Ngeri, ya. Makanya para sahabat mengatakan, fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kalau nggak selamat dalam kubur, ya, fama ba'dahu asyad. Setelahnya jangan harap antum selamat. Jangan harap setelahnya bakal gampang. Justru lebih sulit kalau kita nggak selamat dalam kubur gitu. Karena itu adalah pertanda kalau kita akan mengalami kemudahan atau kesulitan. Makanya ya, ini salah satu ya yang dapat memberikan syafaat kepada kita ya. Di antaranya adalah membaca surah Tabarak. Kapan kita baca ya? Ya, dibaca biasanya sebelum tidur ya. Antum baca misalkan 30 ayat ya. Ada yang mengatakan 8 ayat sudah cukup katanya ya. Tapi yang lebih ini keluar dari ikhtilaf, kita baca sampai akhir kalau bisa ya. Syukur-syukur kalau antum hafal ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terus baca.
sebentar insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya, termasuk saya juga, amin ya rabbal alamin. Ya. Tapi seperti itu barakallahu fikum ya. Kenapa? Karena di dalam kubur ya bukan sesuatu yang ringan ya. Tidak ringan di sana ya. Ada fitnah yang besar ikhwah fillah ya, menanti kita. Makanya kalau selamat kita mengatakan man rabbuka, ya siapa Tuhanmu, itu yang bisa jawab adalah orang yang beriman, yang Allah tsabit, yang Allah teguhkan dalam hatinya, bil qauli tsabit dalam hadis itu, dengan perkataan yang teguh ya. Siapa yang memberikan itu? Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat dari azab kubur. Nauzubillahi min dzalik ya. Baik, kita masuk kepada ayat yang 13. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ya. Ada berapa partisipan? Ada 69 ya. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah ya. Ya Allah menantang ya dengan mengatakan antum mau berbicara sembunyi-sembunyi, mau berbicara terang-terangan ya. Innahu alimun bidzatis sudur ya. Allah tetap akan tahu. Allah tetap tahu ya. Yang ada di dalam hati antum semua. Antum benci sama seseorang, wallah demi Allah, Allah tahu. Antum menyembunyikan sesuatu ya, Allah tahu. Bahkan para ulama mengatakan kalau ada semut hitam di atas batu hitam dalam keadaan gelap gulita, Allah tahu itu. Taib. Nah, ini membuktikan bahwa apa? Bahwa Allah innahu alimun bidzatis sudur ya. Apalagi cuman hati kalian, kata Allah. Allah tahu ya. Semuanya Allah tahu. Ini membuktikan bahwa Allah memiliki kekuasaan ya. Rabbul alamin atas segalanya. Di mana? Di alam semesta ini. Termasuk diri kita. Ya, enggak ada yang luput dari penglihatan Allah tabaraka wa taala. Enggak ada yang luput dari pengetahuan Allah tabaraka wa taala. Ya. Makanya kalau mau berbuat maksiat, mikir-mikir dulu. Karena Allah lihat. Ya. Kita nggak dilihat oleh orang lain, tapi Allah lihat gitu ya. Innahu alimu bidzatis sudur. Ya. Taib. Nah, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, kata Allah. Apakah pantas katanya ya? Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui ya. Wa huwal latiful khabir, dan dia latif itu halus ya. Allah itu lembut sekali ya. Lihat bagaimana ketika Fir'aun ya, kita kemarin kita udah bahas nih. Kenapa kita stop dulu Fir'aun kisah Musa, takut bosan antum ya. Nanti ada part 3-nya insyaallah ya. Wa huwal latiful khabir, Allah itu Maha lembut. Ke Fir'aun aja yang ngaku Tuhan ya. Allah merintahkan kepada Musa untuk mengatakan qaulan layyinan katanya. Dengan perkataan yang lembut. Itu ke Fir'aun aja ya, yang mengaku Tuhan, apalagi pada orang-orang yang dia ya kemaksiatannya jauh lah dari Fir'aun. Kita harus lebih lembut lagi ya. Dan Allah Maha lemah lembut. Allah mengatakan dalam sebuah ayat yang lain, Allah mengatakan gini, qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai orang-orang yang melampaui batas, lihat baik. Allah ngomong ke orang-orang yang pelaku maksiat, ngomongnya enggak, hey, pecandu misalnya dia. Allah enggak ngomong gitu, Pak. Hey, pembunuh misalnya dia. Enggak. Allah mengatakan, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas. Lembut nggak Allah ngomongnya? Oh, lembut banget, Masya Allah ya. Lembut banget. Makanya lihat bagaimana dakwah Nabi SAW ya. Dakwahnya lembut sekali ya. Itu adalah sesuai dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama, kita juga ngajak orang-orang untuk pada keimanan lebih lemah lembut lagi ya. Karena Allah Maha lembut, Allah menyukai kelembutan ya. Dan Allah akan berikan kepada orang-orang yang lembut ya, dalam sebuah hadis saya pernah membaca, yang tidak akan diberikan kepada orang-orang yang lain gitu.
kita berlaku lemah lembut sama orang lain, demi Allah ada balasannya ya. Allah akan memberikan sesuatu yang tidak akan diberikan kepada selainnya. Gitu hadisnya. Ya, jadi nggak ada sesuatu yang sesuatu yang tidak berguna. Ya, semuanya Allah balas, nyantai aja. Ya. Semua Allah berikan kebaikan. Antum berbuat baik, Allah akan berikan kebaikan antum. Nggak ada yang sia-sia, tenang aja. Ya. Antum nyingkirin kerikil di tengah jalan, antum buang, demi Allah, Allah akan balas itu. Bapak berbuat baik, ya. Orang lain nggak ngebalas kita kebaikan kita, nggak usah khawatir, Pak. Ya. Allah akan berikan balasannya lebih jauh daripada yang diberikan oleh orang lain, oleh manusia. Makhluk bisa ngasih apa? Ya nggak? Tapi kalau Allah kalau udah ngasih, biar hisab. Ya. Yakin nggak? Nah, ya. Masalahnya yakin atau enggak? Ya. Antum yakin nggak sama Allah? Ya. Antum yakin nggak sama Allah kalau Allah akan memberikan balasan sesuai amalan yang kita lakukan? Walau kana mithqala dzarratin, ya. Walaupun sebesar biji zarah. Nggak ada amalan yang sia-sia di sisi Allah tabaraka wa taala. Amalan antum nggak akan ada disia-siakan oleh Allah tabaraka wa taala, nggak akan. Ya. Wala yuzlamuna fatila. Allah itu nggak akan menzolimi antum walaupun sebesar biji zarah, kecil sekali. Allah tuh nggak akan pernah zolimin antum, nggak akan. Kan ada yang merasa, wah saya merasa gini-gini, itu karena maksiat antum gitu, bukan karena Allah. Famin nafsi, kata Allah. Kalau ada sesuatu yang tidak disukai dan seterusnya, itu karena akibat antum sendiri, bukan karena Allah gitu. Gitu. Ya. Nah. Taib. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur, katanya. Dialah yang menjadikan bumi ini ya untuk kamu yang mudah dijelajahi, ya. Ya, famshu fi manakibiha, katanya. Maka jelajahilah di segala penjurunya, wa kulu min rizqihi, ya. Ini antum pergi ke sana kemari nyari omset nih buat para sales. Kadi itu kadia, ya, masya Allah, ya. Teman-teman yang lain juga sama, ya. Ada yang antar barang dan seterusnya, ya. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rezeki yang Allah berikan. Itu semuanya dari Allah. Ya. Ada yang ngasih minum dari Allah hakikatnya. Ada yang ngasih makan dari Allah hakikatnya. Ada yang ngasih insentif dari Allah. Dan seterusnya. Semuanya dari Allah, ya. Manusia hanya wasilah saja. Tapi juga kita harus bersyukur sama manusia. Karena man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia sebetulnya tidak bersyukur kepada Allah. Begitu, ya. Wa ilaihin nusyur. Dan ingat, tapi ya, kita ini akan dibangkitkan kepada Allah tabaraka wa taala. Akan dipertanggungjawabkan dengan segala apa yang kita kerjakan. Wafillah, ya. Kemudian apalagi? Aamintum man fis sama' ay yakhshifa bikumul ardha fa idza hiya tamur, katanya, ya. Sudah amankah kamu, katanya, ya, bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang. Sekarang di mana-mana ada gempa dan seterusnya, ya. Itu akibat apa? Ya memang dari Allah tabaraka wa taala. Fenomena alam betul, ya. Ya. Tapi ingat, ya, bahwa segala sesuatu itu, ya, biasanya ada sebab. Ya. Banyaknya zilzal, ya, banyaknya gempa bumi adalah pertanda banyaknya atau maraknya kemaksiatan. Kalau dalam keimanan, ya, kita nggak bahas dalam di sisi ilmiah. Jelas di sisi ilmiah ada hal-hal yang mungkin bisa dijabarkan oleh para ilmuwan. Tapi dari keimanan, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Madinah ketika itu diguncang oleh gempa, Pak. Apa kata Umar? Ittaqullah ya ayuhan nas, katanya. Ya ayuhal qaum, katanya. Wahai kaumku, katanya.
Bertakwalah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Ya, kemaksiatan di mana-mana. Ya. Sekarang bermaksiat mudah sekali, betul tidak? Ya, di HP, subhanallah, lihat bagaimana ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk bermaksiat. Para perempuan hari ini tidak malu untuk mengumbar auratnya. Laki-laki seneng aja ya. Laki-laki ya, pengen lihat. Perempuan ingin dilihat. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan kalau dulu, kalau mau bermaksiat Bapak dan Ibu, dulu kalau mau bermaksiat itu harus ke diskotik dulu. Betul nggak? Diskotik, malam-malam, ya, tengah malam, ya, dan seterusnya. Ya. Kalau sekarang mau bermaksiat di rumah udah bisa. Sekarang maksiat masuk ke rumah-rumah masing-masing. Setiap rumah masuk. Iya nggak? Berat. Makanya Allah kadang tegur dengan gempa yang kecil untuk ingetin kita. Allah tegur dengan tsunami. Allah tegur dengan angin, ya. Ya. Allah tegur dengan petir, ya. Allah tegur dengan yang lain, banyak, banjir, ya. Itu teguran untuk kita. Allah tuh sayang, gerak cager, orang lah gitu. Gugah, bangun, ya, kembali kepada Allah. Irji'i, ya, kembalilah kepada Allah, ya. Gerahudam, ya, dari kemaksiatan. Baik, barakallahu fikum, ya. Kemudian apa lagi? Am amintum man fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Ya. Dulu di zaman kaum apa? Antara kaum Ad atau Thamud, ya. Kaum ini, kaum Lut, ya. Kaum Lut yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala azab dengan dikirimkannya batu. Karena udah melampaui batas, Pak. Ya. Orang yang harusnya kita menikah dengan lawan jenis, ya, laki-laki dan perempuan, ini menikah dengan sesama jenis. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan, ya, Allah mengirimkan 2 malaikat. Dan kalau malaikat itu biasanya menyerupai ini, Pak, menyerupai laki-laki, ya. Ketika Jibril datang ke Nabi Muhammad juga ketika itu menyerupai laki-laki. Tapi nggak hanya menyerupai laki-laki, kadang dengan bentuk yang aslinya, dengan memiliki sayap, ya. Sehingga sayapnya menutupi ufuk timur dan ufuk barat, kata Rasulullah. Ketika itu, ya, 2 malaikat ini diutus kepada kaumnya Lut, ya, kepada Nabi Lut, datang ke sana dengan rupa yang rupawan, ya. Itu kaumnya Lut minta kepada Nabi Lut agar memberikan 2 pemuda yang tadi, karena ganteng, Pak. Yang minta laki-laki bukan perempuan. Naudzubillah. Sekarang juga saya dengar ada kasus-kasus yang itu di Eropa, di sana, ya. Nggak tahu di US, nggak tahu di Eropa, saya lupa. Kasus yang seperti itu, naudzubillah min dzalik, ya. Kaum LGBT, ya. Ini adalah furu, ya, cabang dari ininya kaum Sodom dulu. Bayangkan, Pak, dosanya dari zaman Nabi Adam, ya, sampai sekarang, sampai Nabi Isa, bahkan sampai Nabi Muhammad, itu semuanya ada di zaman kita sekarang, Pak. Dosa membunuh pertama kali di zaman Nabi Adam, antara Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil. Di zaman kita udah marak sekali. Padahal hukumannya Khalid, ya, Khalidun katanya. Dia lama di dalam nerakanya. Di zaman Nabi Nuh, ya, orang-orang menyembah berhala. Di sekarang banyak, ya. Bahkan berhala itu bisa jadi dalam bentuk manusia, disembah-sembah dan seterusnya. Dalam bentuk pepohonan, dalam bentuk patung-patung, ya. Ya. Kemudian di zaman Nabi Lut, ya, ya, orang-orang
berhubungan sesama jenis, naudzubillah min dzalik. Ya. LGBT. Di zaman ini banyak, Pak. Di Indonesia juga banyak. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ketika saya dengar kasus di Poso ketika itu, Poso, Palu, maaf ya. Itu kata jamaah saya, salah satu murid saya yang ketika itu lagi tugas di sana. Pengukuran tanah kalau tidak salah, teman saya itu ya, mengukur tanah di sana. Kemudian dia menceritakan ya, itu tanah itu Pak, yang tadinya gini ya, jadi gitu Pak. Yang tadinya jalan tuh gini Pak. Kebayang nggak Pak? Allah berikan azab. Dan terdengar katanya ada pesta LGBT di sana. Alhamdulillah. Antum tahu Cianjur? Waktu pas kemarin gempa, itu 260 kali lebih, Pak. Gempanya, goncangannya. Mau tahu ada apa di sana? Ada kawin kontrak. Saya lihat, ya, karena saya ngirim santri ketika itu ke sana. Orang yang suka sabung ayam dengan orang yang enggak. Pada rumahnya berhadapan. Wallah, yang suka sabung ayam hancur lebur Pak rumahnya. Demi Allah saya katakan. Ini kok beda kan saya? Ini nggak apa-apa, ini hancur banget saya. Ini cuma retak doang gitu kan. Yang ini hancur banget. Ini rumah siapa? Itu rumahnya yang tukang sabung ayam Ustaz katanya. Oh gitu. Wallah. Kok berisik gitu ya? Kenapa? Baik. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya. Al jazaa'u min jinsil amal. Ya. Dan kadang balasan itu Allah timpakan kepada kita ya. Kepada orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena dia orang-orang solehnya nggak mau ngasih nasihat. Padahal demi Allah Pak, di sana itu banyak pesantren. Cianjur itu. Kok bisa kan saya? Karena nggak ada para dai yang yang berani nahi mungkar. Amar ma'ruf itu gampang ya. Nyuruh sholat, ayo bismillah. Tapi ketika ada yang minum khamar, ada yang main judi, berani nggak dia untuk memberhentikan? Berani nggak dia ngasih nasihat? Sulit Pak. Ya, sulit. Nahi mungkar itu lebih sulit daripada amar ma'ruf. Makanya Allah suka mengatakan dalam Al-Quran itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu selalu berdampingan. Enggak sedikit ya. Atau enggak hanya satu saja yang Allah sebutkan. Ya'muruna bil ma'ruf, sudah selesai, enggak. Tapi ada kelanjutan, yanhauna 'anil munkar. Berani enggak kita? Ya, menasehati tentunya dengan cara yang lembut. Ketika ada kemungkaran dan seterusnya. Ini ibrah untuk kita ya, pelajaran ya, agar kita berani berdakwah. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat ya. Masya Allah, itu sudah diinikan oleh para pemimpin kita di Kosbah ini ya. Menyampaikan walaupun satu ayat. Ustaz, enggak masalah, antum juga sama. Ya, barakallahu fikum. Kemudian apa lagi ya? Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir ya. Jam berapa sih? 4 ya, masih lama ya. Baik. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul Allah tabaraka wa taala. Maka betapa hebatnya kemurkaanku. Ya, kebiasaan nih orang-orang yang diazab oleh Allah tabaraka wa taala adalah mereka orang-orang yang mendustakan rasul. Mendustakan utusan-utusan Allah. Ya. Awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbidun, katanya. Tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sungguh dia Maha melihat segala sesuatu. Burung-burung terbang, ya. Daun-daun berguguran, berjatuhan, itu semuanya atas izin Allah tabaraka wa taala. Ya. Nggak diizinin sama Allah, nggak akan jatuh tuh daun-daun. Taib, ya. Antum bernafas, antum hari ini bekerja, antum bisa memberikan rezeki kepada keluarga antum semua di rumah. Ya.
Antum bisa berkhidmah di Al-Qasbah, ya, di Arashi, di Zamzam, ya, di Sofwan, di Lam Alif dan seterusnya, ya. Itu atas izin Allah Tabaraka Ta'ala. Allah yang mengizinkan itu. Ya. Antum dapat omset, itu izin Allah. Antum bisa bekerja maksimal, itu izin Allah. Antum bisa berkreasi, berinovatif, itu izin Allah Tabaraka Ta'ala. Demi Allah, itu izin Allah. Ya. Kalau nggak diizinin sama Allah, antum punya kemampuan apapun, nggak diizinin sama Allah, nggak akan kebuktian. Makanya minta izin dulu sama Allah. Segala sesuatu, ini diridhoin sama Allah atau enggak. Dan seterusnya. Setiap tindak tanduk antum, ya, dari awal bangun sampai tidur lagi, itu izin Allah Tabaraka Ta'ala. Ustaz, kenapa orang-orang yang bermaksiat sekarang merajalela? Itu diizinkan oleh Allah. Tapi bukan berarti diridhoi oleh Allah. Hanya sekedar diizinkan saja. Ya. Kenapa orang-orang kafir hari ini lebih kaya dari kita? Dia diizinkan oleh Allah, tapi bukan berarti diridhoi oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Kita saingi mereka, insya Allah, ya. Mereka beramal, kita harus lebih lagi beramal, ya. Mereka berkreasi, kita harus lebih ini lagi dengan berkreasi kita. Ya. Allah mubarak lakum. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min duni rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Atau kata Allah, siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur, kata Allah. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam keadaan kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ya. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Lihat bagaimana Allah memberikan permisalan orang-orang yang dalam keadaan kafir itu, ya, orang-orang yang berada dalam kesesatan itu, Allah permisalkan dengan orang-orang yang dia itu berjalan dengan wajah yang terkelungkup, ya. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, bahwa kita ini akan dibangkitkan dalam keadaan amalan masing-masing. Ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang berjalan dengan berkendara, ada yang berjalan dengan wajahnya. Kok bisa? Bisa. Yang pakai perut aja bisa. Seperti ular. Ular berjalan dengan apa? Dia nggak punya kaki, ya, sama perutnya. Jalan-jalan. Ada yang Allah akan bangkitkan nanti dalam keadaan wajahnya itu yang jadi kakinya, Pak. Dia berjalan dengan wajahnya. Nauzubillah. Ada yang berjalan ketika itu, ya, dia dalam keadaan buta. Ya. Ada yang berjalan. Ada yang berjalan. Ditutup dulu, Kang. Ada yang berjalan dia dalam keadaan dibangkitkan berkudis, Pak. Orang-orang yang suka minta-minta. Yang suka minta-minta, ya. Dia nggak punya kebutuhan, tapi minta-minta. Ya. Minta-minta terus, kerjaannya tiap hari minta-minta. Allah akan bangkitkan dalam keadaan berkudis kulitnya. Allah ada yang butakan, ya, karena dia melupakan ayat-ayat Allah. Ada yang Allah bangkitkan dalam keadaan apa? Kepalanya seperti musang. Ini yang suka mendahului gerakan imam nih. Ya, ada juga yang dia dibangkitkan dalam bentuk kera. Orang-orang Yahudi, qiradatan khashiin dalam surah Al-Baqarah. Ada yang juga Allah bangkitkan dalam keadaan dia bermuka babi, ya, dan seterusnya. Tergantung amalan-amalan. Dan kita berharap kita dibangkitkan dalam keadaan yang sempurna, ya, seperti biasanya. Ya, amin. Ya, Rabbal alamin. Ya. Itu beratnya. Kemarin kita ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala
diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian ibu mertua dari Dr. Henry. Itu tidak? Ya, kemarin saya lihat ada foto Pak Fiar ya. Pak Irwan, Pak siapa lagi? Pak Ridwan, Pak Hendra datang sana. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya lagi di Jawa ketika itu ya. Yang penting doa itu nggak putus insya Allah ya. Karena yang dibutuhkan oleh mayit adalah 3, ya, kan? Ya. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min 3. Ketika mati anak Adam, ya, semuanya terputus kecuali yang 3. Ya. Yang pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang dia pernah amalkan, kemudian disebar luaskan, kemudian diamalkan oleh mereka. Yang ketiga adalah waladun saleh. Ya. Gitu ya. Kita juga harus punya investasi. Jangan investasi dunia aja ya. Dunia yang singkat aja paling kita 70 atau 80 tahun atau 100 tahun investasinya gede. Nggak masalah. Tapi akhirat yang panjangnya panjang banget, ya, perjalanan ke sana panjang banget loh Pak. 50.000 tahun kita ngetem nanti di padang mahsyar. Apa investasi kita kalau gitu? Ya. Nah, lebih banyak lagi harusnya investasi kita. Bapak punya anak yang banyak aja. Oh ini salah ya. Kalau soleh semua alhamdulillah, kalau nggak soleh wah bahaya itu. Ya. Kalau nggak dikasih pendidikan agama wah luar biasa itu nanti jadi beban untuk kita ya. Tapi jangan pesimis, optimis ya. Allah mengatakan lagi, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Katakanlah katanya, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit kali kamu bersyukur. Jadi kalau mau bersyukur nggak usah jauh-jauh. Kita punya mata, bisa melihat. Kita punya pendengaran, bisa mendengar. Kita punya hati, ya, bisa merasakan. Itu seharusnya kita udah bersyukur banget gitu. Ada nggak dari bapak-bapak di sini yang berani menjual matanya seharga 1 miliar? Kak, mau Kak? Mau kayaknya. Kak? Mau Kak? Jual ginjal. Mau 1 M? Tahu sekecil 1 M itu. Ditawar 500 M, mau jual mata? Nanti beli lagi ya. Iya. Mata sapi ya. Allah. Ya. Gak ada yang mau Pak. Ya. Jual ginjal, jual hati, gak ada yang mau Pak. Ya. Ada yang ditawar 100 M, 500 M, gak mau Pak. Qalilum ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Ya. Sedikit sekali yang bersyukur. Ya. Gak bersyukur sama Allah. Ya. Dikasih banyak, gak bersyukur sama Allah. Dikasih sedikit, gak bersyukur juga sama Allah. Ya. Harus gimana? Manusia itu gak pernah puas. Gaji 1 juta gak bersyukur. Gaji 2 juta gak bersyukur. Kurang. Gaji 10 juta sama kurang kan ya. Dan seterusnya. Manusia, akhwah. Ya. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur sama Allah tabaraka wa taala. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Ya. Katakanlah dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Ingat, manusia itu dari Adam, ya. Semuanya manusia dari Adam. Di sini ada yang enggak dari Adam? Enggak ada, ya. Semuanya dari Adam dan Hawa, ya. Cuma dari satu. Bahkan Hawa pun dari Adam. Dari sulbinya Adam, dari tulang rusuknya Adam. Ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kalian itu diciptakan dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Adam dari tanah. Adam itu min turab, dari tanah. Kenapa terkadang manusia bertindak seperti langit padahal dia tercipta dari tanah? Kenapa banyak manusia yang meninggi
Padahal dia bukan langit. Dia itu rendah posisinya di tanah. Kenapa? Nah, hakada an-nas. Tidak perlu jawaban sebenarnya. Enggak apa-apa. Oh, Pak Reza udah bisa bahasa Arab nih, Masya Allah. Kaifa katanya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, kapan datangnya ancaman itu katanya. Jadi pingin disegerakan azabnya. Sama orang-orang kafir Quraisy di Mekah kepada Nabi Muhammad pun seperti itu, ya. Nantang. Kapan datangnya azab? Gitu. Ketika udah ada azab depan matanya, tertunduk. Dalam Quran surah Abasa Allah katakan di sana, ya. Wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah, katanya. Wajahnya seperti orang tertutup debu gitu. Ya. Kan depannya ada azab. Itulah azab yang dinanti-nantikan. Yang didustakan oleh mereka, manusia. Nah. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Jadi kita mah ini buat kita aja. Kalau ada yang dinasihatin sama kita, nggak mau nerima nasihat, nggak masalah. Saya hanya menyampaikan, gitu aja udah selesai. Nggak ada kita bisa merubah orang yang menyimpang, nggak bisa. Tugas kita hanya menyampaikan, selesai. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugas semuanya menyampaikan. Merubah orang nggak bisa. Ya, merubah orang nggak bisa. Begitu. Baik. Kemudian apa lagi? Kita percepat ya sedikit lagi insyaallah. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Nah ini tadi ya. Ya. Wujuhul ladzina kafaru, ya. Si'at katanya. Si'at wujuhul ladzina kafaru. Mereka wajahnya muram karena udah di depan mereka ada azab. Yang mereka dustakan itu ada azab, ya. Mereka melihat dengan ain, dengan mata kepalanya sendiri. Depannya ada azab, ada api. Oh, ternyata benar Muhammad. Kan ada yang gitu ya, nantang ya. Wah, bohong, itu dongeng belaka katanya, apa hari kiamat itu. Ya, itu dongeng-dongeng orang-orang dulu katanya, gitu kan. Neraka itu nggak ada dan seterusnya. Halu cenah ya. Silakan aja enggak. Kayak halu, bukan kayak halu. Kayak haluk. Baik ya. Kemudian tahukah kamu Muhammad ya, jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Buktinya orang-orang seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf yang dulu mengingkari hari kiamat, mengingkari Nabi Muhammad, mengingkari seperti Fir'aun atau Ramses III yang mengingkari Nabi Musa, hari ini sudah ada di alam barzah. Mereka mendapatkan azab dari Allah Taala. Akhirnya mereka mati juga. Akhirnya mereka mendapatkan azab juga. Ya. Kemudian katakanlah dialah yang Maha Pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal, maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Yang terakhir, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir. Ya. Air itu sumber kehidupan ya. Kita nggak bisa tanpa air. Ya nggak? Semua hal. Ya. Nafas, kita nggak bisa tanpa nafas yang Allah berikan. Air, rezeki, yang lain. Semuanya dari Allah Taala. Maka harusnya kita bersyukur kepada Allah Taala. Ya. Sesuai dengan namanya Al-Mulk, yaitu kerajaan. Ini adalah kerajaan Allah. Bumi ini adalah kerajaan Allah Taala. Langit kerajaan Allah semua. Kita ini hanya ya hambanya, ya. Rakyat jelata lah bahasanya. Siapapun kita, gitu. Maka mudah-mudahan menjadi faidah untuk saya pribadi dan antum semua. Barakallahu fikum. Ada 88 partisipan di sini. Dan yang offline ada Pak Reza sama Pak Noviar juga Kang Eka selaku kameramen dan tim.